Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Bagas Putra Arvindo. Saya saat ini akan memberikan sedikit informasi mengenai gimana sih proses di belakang panggung sampai acara sebuah televisi dapat diproduksi dan ditayangkan di televisi. Kira-kira apa aja yang ada di studio atau kebutuhan studio khususnya untuk kebutuhan konser dan audisi. Nah, saat ini saya ada di depan Studio 5 Indosiar. Studio yang sangat terkenal dengan musik dangdutnya, dengan kompetisi dangdutnya. Jadi saya akan sedikit berbagi atau sharing kepada kalian tentang apa aja sih yang ada di studio itu, terutama kebutuhan studio di kebutuhan konser ya, seperti di Indosiar ini. Nah, ini saya ada di Studio 5 Indosiar, depan Studio 5 Indosiar. Ini dia studionya. Studio 5 Indosiar. Studio ini khusus untuk konser dan kompetisi ya. Jadi kayak semacam apa namanya, pencarian bakat, tapi kebanyakan bergenre dangdut seperti ciri khasnya yang dimiliki oleh Indosiar. Oke, kita akan ke sana, masuk ke dalam studio, lalu saya akan sedikit menjelaskan dan memberikan informasi kepada kalian tentang apa aja yang ada yang di dalam studio itu. Mulai dari audio, lighting, video, sampai LED dan kebutuhan-kebutuhan floor. Di situ akan saya jelaskan bagaimana proses syuting itu berlangsung. Oke, saya akan masuk ke Studio 5 Indosiar. Ini dia di lobi Indosiar. Seperti ini kira-kira. Oke. Nah, saat ini saya akan masuk ke studionya, dalam studionya. Di dalam studio ini masih gelap karena memang belum ada proses syuting, belum mulai. Nanti tepatnya mungkin jam 1 atau jam 2 baru on sistem. Nah, ini dia di Studio 5 Indosiar. Ini adalah floor atau stage utama di Indosiar ini, di Studio 5 khususnya. Luas sekali, terdapat LED yang sangat besar, band karena di sini ada apa namanya, audisi musik khususnya untuk dangdut, jadi harus ada bandnya, ada lighting. Tentu saja yang pertama adalah ada kamera. Ini ada tempat kamera. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai video di sini. Oke. Yang pertama adalah sangat penting ya, karena di broadcast atau per televisian itu terdapat 3 aspek penting sebenarnya. Yang pertama adalah video, audio, dan lighting. Oke, kenapa 3 aspek itu penting? Karena menyangkut semua yang ditayangkan di televisi. Yang pertama adalah video. Oke, saya akan memberikan sedikit gambaran di studio ini, Studio 5 Indosiar ini, khususnya untuk program dangdut saat ini. Ini program baru ya, baru kemarin. Jadi di sini ada equipment kamera sebanyak 13. Totalnya 13, termasuk wireless 1 biji. Lalu ada LED. LED itu buat grafis. Jadi LED itu peruntukannya untuk kebutuhan grafis. Ini dia. Nah, LED di belakang, tapi belum nyala ya. Nah, LED ini nanti kebutuhannya untuk grafis. Nah, di situ bisa disesuaikan dengan materi dari peserta yang tampil. Jadi misal peserta membawakan
lagu yang ngebeat, jadi LED-nya itu bisa disetting sama yang ceria-ceria atau ngebeat juga. Selain itu, aspek yang kedua adalah audio. Oke, di sini sepertinya ada yang cek sinyal atau cek sound dari kru home bandnya. Jadi agak sedikit suara-suara rampak karena di sini bertemanya koplo atau koploan, genre musiknya koploan. Selanjutnya ada lighting sama juga, dia disesuaikan dengan peserta. Jadi di atas rigging, nah itu semua lighting yang bisa disetting oleh operator bagaimana sesuai instruksi dari tim produksi. Jika misal peserta menyanyikan lagu yang ngebeat, oke, tentu saja nanti lightingnya juga akan ngebeat juga. Selain itu juga pastinya buat pencahayaan di floor atau di stage ini. Lanjut ke audio ya. Audio itu yang pertama adalah ada home band di sini. Nah, home band ini terdiri dari bermacam-macam alat musik ya, seperti drum, gitar, bass, lalu ada rampak, ada takdut juga. Jadi sangat lengkap, ada keyboard juga, suling, trompet, trombon dan lain-lain. Jadi di situ tempatnya mereka mengiringi penyanyi. Nah, di situ. Di sini belum nyala semua. Mungkin nanti kalau misalnya udah nyala saya tunjukkan bagaimana LED-nya nyala, lighting-nya nyala, semua nyala. Mungkin baru audio ya nyala kali ini. Oke. Sebagai tambahan lagi, sebenarnya ini ada recording, cuman belum mulai recordingnya. Nah, biasanya setelah recording itu digunakan untuk peserta untuk berlatih lagu yang akan dibawakan mereka. Jadi mereka bisa mengevaluasi sendiri apa sih yang kurang dan yang perlu dievaluasi untuk buat kompetisi mereka sendiri begitu. Nah, setelah recording nanti selesai, biasanya ada yang namanya GR atau gladi resik. Sama GR juga di sini juga tempatnya di floor ini. Nah, jadi GR ini untuk membriefing atau memberi instruksi dari semua peserta. Jadi dia tahu setelah dia masuk dia arahnya kemana, dia harus melihat kamera yang mana. Jadi mereka tahu sesuai instruksi dengan yang namanya floor director, itu pengarah acara. Saya akan mungkin akan membawakan mungkin saya akan menunjukkan nanti jika sistem udah nyala, lighting nyala, LED nyala, saya mungkin akan menunjukkan sedikit bagaimana semua ini menyala bergemerlap. Oke, mungkin sebagai tambahan lagi di sini mungkin yang seperti yang terlihat di sini ada bangku penonton. Mungkin ini kapasitasnya sekitar 200 sampai 300 orang, bisa lebih karena di sini terpotong oleh stage utamanya, jadi harus dipangkas sedikit jumlah penonton di sini. Mungkin itu saja ya yang bisa saya informasikan kepada kalian bagaimana sih floor ini. Nanti saya akan memvideokan lagi bagaimana stage ini akan menyala dengan lighting menyala, LED nyala dengan materi-materi yang ada. Mungkin saya nanti akan sedikit juga memvideokan ketika proses GR sebelum acara dimulai. Jadi GR itu ya seperti yang saya jelaskan tadi, GR itu adalah briefing atau mengarahkan peserta agar nanti sesuai dengan apa yang diinstruksikan ketika live berlangsung. Oke, seperti itu aja. Masih sepi studionya di sini karena emang masih belum
belum dimulai proses syuting, proses GR, masih ada yang memperbaiki floor atau stage, mungkin kurang sempurna karena ini baru kemarin saja, kemarin malam baru opening. Oke, sekian dari saya. Nanti saya lanjut ke sistem yang sudah nyala full. Oke, terima kasih. Halo pemirsa, kembali lagi. Ini dia, saat ini saya sudah berada di studio dengan kondisi LED dan lighting yang sudah menyala. Jadi seperti inilah penampakannya. Tampak bisa dilihat LED yang tadinya mati berwarna hitam saat ini sudah berisi materi dari tim LED itu sendiri. Jadi sudah diisi materi sesuai instruksi. Dan ini juga lightingnya udah menyala semua, cakep banget. Oke, kita lihat dulu dari atas ini sebentar. Nah, ini dia. Ini sepertinya lebih jelas di sini. Ini adalah floor Studio 5 Indosiar yang nantinya akan dibikin untuk memproduksi program acara di Indosiar kompetisi. Ini udah menyala semuanya, LED, lighting, video, audio juga udah menyala semua. Oke, sekarang kita coba untuk berjalan ke floornya ya. Floor ini panggung utama ya, panggung utama untuk kompetisi ini. Jadi cukup luas menurut saya. Mari kita jalan sebentar di situ. Oke, ini dia floornya. Ini dah meja juri. Ini dia floornya. Ini adalah floor utama atau panggung utama di Studio 5 Indosiar. Ini LED yang cukup besar di belakang saya. Ini yang tadinya mati sekarang udah diisi. Seperti inilah penampakannya. Terlihat cukup besar, terang, mewah. Ya, inilah di floor Studio 5 Indosiar. Kebutuhan untuk proses syuting kompetisi pencarian bakat dengan genre musik dangdut terutama. Saat ini saya bersama Mas Hendra di bagian audio. Ini Mas, kita bisa tanya-tanya sedikit tentang di floor saat ini. Ini ada banyak orang, banyak peserta juga yang lagi berkumpul, audio udah lengkap semua. Kira-kira mau ngapain sih Mas mereka Mas di floor gitu Mas? Ya, saat ini mereka sedang melakukan GR. Itu proses sebelum melakukan kita nanti malam tuh live. Ya, untuk saat ini para PA atau produser itu sedang melakukan briefing ke bagian talent atau dengan bagian kru band tersebut. Ya, saat ini sedang melakukan GR. Oke, berarti semua alat ini harus nyala ya Mas, harus kru bandnya harus ada semua ya Mas buat GR ini atau latihan ini ya Mas? Oh ya, itu pasti harus ada semua karena tanpa mereka GR nggak akan jalan. Oke Mas, tadi saya lihat ada ini juga Mas, proses recording. Kira-kira recording itu buat apa sih Mas? Ya, ini untuk peserta tersebut untuk ada sesuatu hal yang tak diinginkan. Itu akan recording itu akan diputar di saat live nanti. Oh, berarti begitu ya Mas. Kira-kira recording itu buat latihan mereka juga nggak Mas? Ya, itu juga termasuk untuk latihan mereka saat live nanti. Oh, berarti buat evaluasi mereka juga ya Mas, setelah recording tadi ya Mas? Oh iya, betul. Oke, terima kasih Mas Hendra. Ya, itu sedikit tanya-tanya tentang audio ya saat ini, karena sekarang mulai proses GR, jadi mungkin terdengar suara dari bandnya untuk balancing. Oke, sekian dari saya.
Terima kasih, semoga info ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.